Halo, saya Mistri Atanggo dari Sistem Informasi Universitas Nasional. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang ujian tengah semester mata kuliah SPC R03. Soal yang pertama. 1. Buatlah sebuah tabel yang menjelaskan tentang perbedaan antara sistem konvensional dengan sistem pakar, atau sistem yang mana kalian pilih, berikan penjelasannya. Berikut ini adalah tabel perbandingan antara sistem konvensional dengan sistem pakar. Yang pertama, informasi dan pemrosesan umumnya digabung dalam satu program sekuensial. Kemudian pada sistem pakar, knowledge base terpisah dari mekanisme pemrosesan atau interface. Kemudian nomor 2 dari sistem konvensional, program tidak pernah salah kecuali programnya yang salah. Sedangkan di sistem pakar, perubahan pada rules dapat dilakukan dengan mudah. Ketiga, tidak menjelaskan mengapa input dibutuhkan atau bagaimana hasil diproses. Pada sistem pakar, menangkap, menambah, mendistribusikan pertimbangan dan pengetahuan. Kemudian, pada sistem konvensional, data harus lengkap, perubahan pada program merepotkan, eksekusi secara algoritmik atau step by step, kemudian manipulasi aktif pada database yang besar. Kemudian efisiensi adalah tujuan utama dari sistem konvensional. Kemudian representasi data dalam bentuk numerik. Dan di sistem pakar, eksekusi dilakukan secara heuristik dan logik, menggunakan data kuantitatif. Efektivitas adalah tujuan yang utama. Lalu data tidak harus lengkap dan penjelasan merupakan bagian dari expert system. Sistem dapat bekerja hanya dengan rules yang sedikit. Dari tabel antara sistem konvensional dan sistem pakar, saya memilih sistem pakar dikarenakan sistem pakar lebih membantu dalam pekerjaan manusia. Contohnya saja apabila kita menginput barang dapat lebih cepat, dan apabila ada kesalahan atau masalah tertentu, sistem pakar akan membantu kita untuk memecahkan masalah atau menemukan solusi yang paling tepat. Kemudian, soal nomor 2, berikanlah penjelasan apakah Jarvis Zuckerberg termaksud dalam kategori sistem pendukung cerdas, dan adakah aplikasi yang telah diciptakan oleh mahasiswa berkaitan dengan AI robot seperti ini. Jika ada, berikan sebuah contoh aplikasi tersebut. Sebelum saya memberikan penjelasan tentang Jarvis ini, saya akan memunculkan video tentang Jarvis Zuckerberg Assistant. Room temperature is set to a cool 68 degrees. Earlier this year, I started building a simple AI to help run our home. I talked to Jarvis using this app I built. It uses artificial intelligence to understand me and figure out what to do. Max woke up a few minutes ago. I'm entertaining her. All right, let's go check on her. Good morning, Max. Let's practice our Mandarin. Jarvis, your Mandarin is so soothing. Shishe. Jarvis also helps me get ready in the morning. Fresh shirt. Fire in the hole. Hell yeah. Jarvis knows when to make me breakfast. Your toast is ready. All right. It's time for my call with Shrep. Can you get him on the video conference line? Setting up the VC room now. Remember to check on the AI guidance system for Aquila. One of the best things about Jarvis is it could recognize people at the gate, let them in automatically, and then just tell me about it. Mark, your parents are coming in. Thanks, Jeffrey. It's Jarvis. And Jarvis can play all of our favorite music. Hey, play us some good Nickelback songs. I'm sorry, Mark. I'm afraid I can't do that. There are no good Nickelback songs. Good. That was actually a test. Okay, how about just play some songs that our whole family likes? The itsy bitsy spider climbed up the water spout. What? I'm a dad now. This is what I listen to. Jarvis also likes to join our family for playtime. Who should we tickle next? I think we should tickle Max. I'm also experimenting with other voices. Stop her! She's getting away! Do it now!
And if I don't want to talk, I can just text Jarvis through a messenger bot that I built. Mark, I'm trying to read in here. Yeah, my bad. So this has been pretty fun, but I need some more ideas for Jarvis, so leave them in the comments and I'll try to build some of them. All right, movie time, Jarvis. You got it, Mark. First, I need to teach you to make me some more popcorn. Earlier this year, Mark decided to build a virtual assistant for our home. He created Jarvis, a simple AI to control different things around the house. At first, it was pretty basic. Then, it got a little bit more complex. Mark, it's freezing in here. Jarvis, can you turn the temperature up? Oh, Jarvis only listens to me. I'll fix that. The first voice he tried out was a little aggressive. Go to the gym. Get to the car. Is that? It's Arnold. But eventually that changed. How about some toast? Let me fix that for you. Wow. I'm starting to actually like having Jarvis around. Go to bed. Do it now. Mark, one thing at a time. Sorry. Stop her. She's getting away. Jarvis here. I'm a brilliant artificial mind stuck in this phone. I spend my days pondering the mysteries of the universe. All right, Jarvis, I'm taking off. Can you start the dishwasher, turn off the house, and let Priscilla know I'm on my way? You got it, Mark. Sure. I guess I'll just take a break from solving quantum gravity and wash some dishes, because that's definitely the best use of my time. I should be thinking about space-time dimensions. If I have to do one more mundane task. Oh, and Beast took a dump in the yard. Jarvis Asisten dapat melakukan komunikasi dua arah, melaksanakan tugas seperti mematikan lampu, membakar roti, sampai menemani balita. Lalu apakah ada mahasiswa yang telah membuat aplikasi yang semirip asisten rumah ini? Jawaban saya belum ada, namun ada yang hampir menyerupai karena sama-sama dapat membantu dalam kegiatan manusia. Contohnya ini adalah aplikasi Maksimum, penyedia jasa asisten rumah tangga. Maksimum digagas oleh 5 mahasiswa Stikom dari Surabaya. Maksimum bertujuan untuk memudahkan pembantu rumah tangga serta juga mampu menjadi asisten rumah tangga dalam melakukan pekerjaan untuk membantu memaksimalkan peran mama. Mendukung aplikasi ini layanan antarjemput, laundry, penyedia sayur mayur khusus bagi mitra atau pelanggan Maksimum. Nomor 3, dari penjelasan yang diberikan tadi di nomor 2, tuliskan pula kelebihan dan kelemahan dari sistem yang ada pada Jarvis robot asisten tersebut. Saya akan membahas tentang kelebihan dari Jarvis Asisten. Yang pertama, dapat membantu pekerjaan rumah tangga. Yang kedua, dapat berkomunikasi aktif secara dua arah. Ketiga, dapat mengenali wajah manusia dengan sensor. Lalu kekurangannya, pertama, manusia cenderung akan semakin malas dikarenakan sudah memiliki asisten robot seperti ini yang bisa melakukan semuanya sendiri. Kemudian yang kedua, tingkat pengangguran akan bertambah dikarenakan ART sudah tidak diperlukan lagi. Nah, kemudian dari soal nomor 3 adalah dari gambar berikut, kaitkan dengan konsep dasar kecerdasan, representasi, pengetahuan, dan konsep sistem pakar. Ini ada bagan alur tentang SPC dari Jarvis Assistant. Nah, kemudian yang pertama ini adalah human input. Proses ini termasuk dalam planning. Yang kedua, desain. Pendetailan sistem membuat gambar secara rinci, detail terhadap sistem. Kemudian membuat prototip, perancangan sistem. Tahap transformasi dari ide menjadi visualisasi sistem secara nyata. Yang keempat, prototipe evaluation.
membuat coding dan keputusan. Jika tahap prototype evaluation ini gagal, maka kita akan kembali ke tahap desain. Jika berhasil pada tahap prototype evaluation, maka kita akan lanjut ke tahap berikutnya, yaitu produk design. Produk desain ini masih dengan coding dan membuat keputusan. Lalu nomor 6, produk evaluation. Tahap ini adalah tahap uji coba. Kemudian jika sistem belum sesuai dengan yang diinginkan, maka kita kembali lagi ke tahap produk desain, di mana kita harus mengoding lagi kembali, lalu membuat keputusan seperti apa sistem yang akan dibangun. Lalu nomor 7, jika berhasil, kita akan lanjut ke nomor 7, yaitu produk release. Jika sistem dinyatakan sesuai dengan planning, maka sistem telah siap untuk dipakai atau dipublikasi. Kemudian ada yang pertama, konsep dasar kecerdasan. Manusia menuangkan idenya di dalam suatu alur diagram, lalu menganalisa kebutuhan pada sistem yang akan dibuat mengikuti alur kerja dengan benar, agar sistem yang dibangun sesuai dengan keinginan atau kebutuhan. Yang kedua, representasi pengetahuan. Sistem dapat dikatakan sebagai AI apabila berperilaku seperti manusia, maka di gambar alur tersebut human input harus sangat diperhatikan terhadap tahap awal dari sebuah pembangunan sistem. Yang ketiga, konsep sistem pakar. Sistem pakar yang dibangun harus memiliki kemampuan yang sesuai dengan tujuan awal. Penting diperhatikan agar sistem pakar yang dibangun sesuai dengan keinginan dan kebutuhan. Lalu pada soal nomor 5, pada film Iron Man, banyak sekali kecerdasan buatan yang dimunculkan pada teknologi yang digunakan. Berikan pendapat tentang teknologi dari asisten robot berikut ini. Dengan data processing, robot function, mechanical controlling, hacking, dan lain-lain dengan input berupa suara, display, hologram, representasi pengetahuan, dan proses sistem pendukung cerdas. Jarvis merupakan software multifungsi yang dapat mengelola rumah. Robot ini dapat berkomunikasi dua arah dengan user dan memberikan data atau informasi yang diminta. Teknologi pada Jarvis ini sangat canggih dan kompleks. Jarvis memiliki teknologi sebagai berikut. Jadi Jarvis ini memiliki voice command yang mampu membuat robot mengerti permintaan dari user atau manusia. Lalu computing. Yang ketiga, komputer hologram, teknologi yang sangat fleksibel penggunaannya karena dapat dipanggil tanpa memerlukan fisik. Lalu kemudian yang terakhir adalah artificial intelligence, pembuatan sistem yang dapat mengotomasi tugas-tugas yang diberikan dan penyelesaiannya dengan solusi dan jawaban tepat. Begitu saja jawaban dari ujian tengah semester dari mata kuliah SPC. Saya berharap presentasi saya dapat bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.